pemanfaatan loofah aku tangulak kering, dan ampas daun teh sebagai alternatif dari styrofoam. Mengapa kami memilih untuk meneliti styrofoam? Pertama, alasannya karena styrofoam sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai. Styrofoam juga menghasilkan gas beracun yang bersifat karsinogenik saat terkena paparan suhu panas dan berbahaya bagi kesehatan. Setelah itu juga sebagai solusi, peneliti mengembangkan biofoam dari beberapa bahan yang telah saya sebutkan untuk menghasilkan barang yang lebih ramah lingkungan dan terjangkau, meskipun tantangan dan hambatan utama yang terus kami hadapi adalah produksi dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Kemudian, apa sih biofoam ini? Biofoam adalah sebuah alternatif dari styrofoam yang teksturnya masih cukup kasar, ketebalannya juga masih 0,6 cm, dan bentuknya masih abstrak, tapi masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian, untuk penelitian ini kami menemukan dua rumusan masalah, yaitu pertama, apakah biofoam memiliki potensi sebagai alternatif dari styrofoam yang ramah lingkungan? Kemudian, bagaimana proses pengolahan bahan-bahan tersebut sebagai material alternatif styrofoam yang stabil dan serbaguna untuk jangka waktu yang panjang? Untuk membuat biofoam, kami membutuhkan 5 bahan utama, yaitu tepung tapioka, loofah aku tangula atau oyong kering, ampas daun teh, baking soda atau soda kue, dan gliserol. Untuk proses pembuatan biofoam kami melalui 4 tahap. Yang pertama, pembuatan adonan, pengentalan adonan, pemanggangan adonan kurang lebih dari memakan waktu 1-2 jam di suhu 120 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius. Kemudian di tahap pengeringan adonan membutuhkan waktu 30-1 jam. Setelah itu kami menguji aspek kualitas. Yang pertama, kami menguji uji daya ketahanan. Pertama-tama kami menaruh sebuah botol aqua yang masanya kurang dari 1 kg, sehingga bisa kami simpulkan dan kami hitung bahwa daya ketahanan yang dihasilkan dari biofoam kami adalah kurang dari 9,8 Newton. Kemudian kami tambah terus sehingga patah, dan berat maksimal atau massa maksimal yang dapat ditahan oleh biofoam kami adalah 10 kg, dan gaya ketahanan dari biofoam yang kami hasilkan maksimal 98 Newton. Setelah uji daya ketahanan, kami menguji daya serap dari biofoam kami. Jika kami menaruh biofoam kami di air biasa dengan suhu ruangan 30 derajat Celcius, maka daya serap yang dihasilkan dari biofoam sebesar 8,18%. Berbeda dengan jika ditaruh di air panas yang cukup tinggi sebesar 100 derajat Celcius, maka daya serap akan lebih tinggi, yaitu 17,36 derajat. 17,36% daya serap yang dihasilkan. Setelah daya serap, kami menguji tingkat biodegradasi selama 5 hari. 2 hari pertama bentuknya masih terlihat, namun sudah lebih ringan. Kemudian kami tutup lagi dan kami tunggu sampai 5 hari. Saat 5 hari kami bongkar kuburan biofoam kami, bentuknya sudah tidak terbentuk dan sudah pecah. Kemudian sudah tidak terlihat jelas biofoam yang seperti semula, dan bisa disimpulkan bahwa presentasi dari tingkat biodegradasi adalah 62%. Setelah itu bisa disimpulkan bahwa biofoam adalah solusi inovatif yang berkelanjutan yang bisa dibuat dan dimanfaatkan oleh manusia di Indonesia. Selain itu, biofoam juga sebagai pelindung barang mudah pecah karena memiliki daya ketahanan yang cukup besar, tetapi daya serap dari biofoam kami masih cukup tinggi dan masih harus ditingkatkan. Kemudian sarannya, perbaikan teknis untuk menghasilkan biofoam yang lebih tipis, lebih elastis dan tahan terhadap air, terutama air panas. Kemudian juga peningkatan visual yang menciptakan tampilan biofoam yang lebih menarik dan sesuai dengan standar pasar agar nyaman dilihat. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih, dan untuk daftar pustaka akan saya sebutkan. Putra Komanimade W titik dalam kurung 2018 titik
tanda kutip pengaruh lidah buaya sebagai sampo terhadap pertumbuhan rambut baru, tanda kutip, dalam jurnal penelitian makhluk hidup volume 2 digarisbawahi titik dalam kurung halaman 8-13 titik Denpasar titik 2 BK Press titik. Terima kasih.